ngajak teman-teman, ngajak para peserta untuk datang ke launch kami, digital launch. Kita mengadakan acara DigiCraft, jadi kita ada talk show, kita ada acara wawancara bersama para artisan, para peserta Inacraft, dan mereka akan berkisah tentang perjalanan mereka, tentang karir mereka, dan tanggapan mereka bagaimana mereka bisa masuk ke ASEPI sampai ikut Inacraft gitu kan di sini. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan seorang perintis ASEPI dari Jawa Timur. Selamat siang, Cak. Nah, kita ya. Beliau adalah Abdul Mujib. Beliau ketua ASEPI Jawa Timur dan sekaligus seorang pengusaha jewelry. Nah, kali ini kita akan meminta pendapat beliau, cerita beliau tentang perjalanan karirnya sebagai seorang perajin dan kemudian juga seorang organisator bisa masuk ke ASEPI dan sampai ikut serta di Inacraft. Kami surat kita mau Cak. Jadi perjalanan kami sesungguhnya sangat-sangat benar-benar sangat-sangat sulit awal-awalnya, karena terdorong dari persoalan ekonomi, belajar, kami berupaya untuk bagaimana bisa merubah nasib. Nah, kebetulan saya yang kebetulan tinggal di Surabaya, yang Jawa Timur pada umumnya itu termasuk banyak kerajinan tangan, perak dan emas. Nah, dari situ saya pas jalan-jalan lihat pameran, kemudian kita tercetus untuk membuat perhiasan itu. Dulu yang terkenal kan Bangil ya? Iya, dari Bangil. Surabaya juga banyak, udah banyak itu ya? Surabaya juga banyak. Bangil, Pasuruan, Sidoarjo, Lumajang. Tahun berapa itu? Itu kisaran tahun 2000-an. Oh, 2000 ya? Tepatnya mungkin 2003 lah. Iya. 2003. Kemudian kita membuat dan pengrajinnya kita dengan enak dan mudah karena memang pusatnya perhiasan sesungguhnya Jawa Timur. Oh, oke. Iya. Nah, jadi kita rekrut dari Bangil, dari manapun, dari Lumajang, dari Surabaya sendiri ada, kita ajari. Kemudian kita membentuk workshop, kemudian kita buatlah yang namanya kerajinan perak. Awalnya kita pasarkan di mall-mall. Bentuknya apa itu? Ya, bentuknya perhiasan, kalung, gelang gitu ya. Jadi aksesoris. Jadi itu semua kita buat, kemudian kita pasarkan di mall. Okay. Nah, kebetulan dari mall itulah kemudian kita kenal orang yang pernah ikut pameran di Inacraft. Oh iya. Dari situlah kemudian sekitar 2005-an. 2005 ya. Kita ikut. Dan ikut itu yang ngajak kebetulan ketua. Pak Saputra namanya. Oh, Pak Saputra, almarhum ya. Iya. Pak Saputra ngajak kita, kemudian kita ikut pameran. Loh, kok menguntungkan? Iya. Kok menguntungkan gitu. 2005 itu udah semua hall atau baru hall B kalau saya dulu hall AB ya Kang apa itu? Iya, hall AB. Hall AB ya. Kemudian 2000 setelah itu semua hall ya. Kami ikut di semua hall itu sudah tercantum dan saya kebetulan dari pameran itu ada yang ngajak supaya itu pameran di Hongkong. Oh, situlah kita mulai ekspor. Nah, dari kegiatan saya yang sudah kelihatan oleh Pak Ketua ASEPI pada waktu itu, saya dimasukkan jadi pengurus pada periode yang itu. Oke. Saya masuk pengurus dan benar-benar tertarik. Walaupun tertatih-tatih untuk mencari anggota, tapi akhirnya dapat banyak dan kesan dari semua anggota yang ikut Inacraft ini itu punya kesan-kesan positif. Ada yang cerita dari pameran bisa beli rumah, dari kemudian pameran itu bisa buat mesin-mesin, pabrik dan lain sebagainya. Dari situlah maka kita tahun 2010-an itu nggak gampang masuk menjadi peserta Inacraft
karena harus waiting list. Pada Iya, waktu zaman itu situ ya. ya, begitu. Kira-kira ceritanya. Nah, terus ketika ke Hong Kong itu kesan Pak Mujib gimana sih awalnya kan bayanginnya kan kita Hong Kong itu kan 2 lokasi kan HKTC dan Asia apa itu Wangcai itu kan Iya, betul. cerita. Jadi kebetulan yang saya ikuti sampai 4 kali itu di Wangcai. Oh, Nah, karena saya bergerak di bidang jewelry, Iya. aksesoris, maka di Wangcai itulah khusus pameran. Nah, itu khusus. Jadi dari perhiasan sampai mesinnya, sampai bahan bakunya, sampai permatanya itu jadi satu pameran. Jadi benar-benar fokus orang yang datang di sini fokus. Bahkan mendunia lah itu. Iya, iya, Masuk pameran di Asia tapi mendunia. iya. Jadi dari situ saya alhamdulillah dapat bayar Ya, lumayan lah. Nah, dalam perjalanan gini ya, kira-kira apa sih apa nih pahitnya dulu lah Ya. kalau boleh cerita perjalanan Eka Swasa ini. Perjalanan Eka Swasa, saya dulu memang dari bukan dari perhiasan sih, Oh. dari apa afkiran dari pabrik gerabah istilahnya ya. Gerabah itu peralatan rumah tangga. Dari tanah liat itu ya. Dari situ bukan ya dari plat dari besi. Oh, oke. Produknya Mas Pion dan daun itu. Saya ngambil yang sutiran, BS-nya ya, afkir ya. Barang sutirannya saya ambil itu. Nah, saya belum bisa menjual secara ini ya, masuk ke pameran atau apa awalnya. Ya kaki lima ya di tendang-tendang sama Pol PP gitu ya. Itu pengalaman pahit benar-benar. Jadi kita bisa jualan tapi jualan di kaki lima. Iya. Walaupun tidak kaki lima, sebenarnya kaki 4 karena pakai mobil. Tapi itulah dari situ. Tapi terus kita ini akhirnya masuk ke mall-mall. Oke. Masuk ke mall-mall itu ya pada akhir awal-awalnya enak benar di mall itu. Enak benar. Jadi kalau ada teman-teman yang punya produk yang kelasnya bisa ke mall, mall. Tapi kalau ke mall itu jangan dijual di kaki lima sama harganya. Tetap harus naik ya. Rugi. Nah, jadi sama dengan di pameran itu kan juga begitu. Tapi katanya kan mall sewanya tiap tahun naik gitu, apa benar gitu? Iya, mall itu setiap tahun paling enggak 10% naik. Nah, jenengan juga naikin harga atau gimana? Selama masih menjangkau pada waktu itu kita tidak pernah menaikkan harga kecuali ketika terjadi 2008 Krismon dulu tuh ya? Iya, Krismon itulah baru kita nggak bisa kan bicara karena barang itu bahan bakunya itu dari awalnya itu 3 juta menjadi 6 juta menjadi 9 juta. Nah, kalau bahasa ininya apa boleh buat mau nggak mau ganti harga. Dari situlah kita Oke. Kalau persoalan yang di stand naik 10% itu masih bisa kita manage untuk kita atur untuk bisa. Tapi kalau sudah naikkan bahan baku, banting harga bukan banting setir. Eka Swasa yang terakhir sekarang dulu pas puncak itu sekarang punya berapa cabang ya? Pas puncak kita sampai di Jawa ini mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, sekitar pada waktu itu saya pernah punya 100 outlet. 100 outlet. Di Batam, Palembang, Lampung, Medan, Sumatera itu. Terus di Sulawesi, Manado sama Makassar. Paling banyak tetap Jawa tapi? Jawa, paling banyak Jawa. Malah Jakarta yang paling banyak benar. Jakarta itu kita pernah punya 15 outlet. Wih, ya. Nah, setelah pandemi kemarin, ini cerita waktu puncaknya, sekarang pada waktu mulai turun di outlet itu ketika pandemi yang terjadi bahwa penjualan untuk
logam khususnya, baik emas, perak, perak sama tembaga dan sebagainya sama ya. ini, itu kan pada waktu pandemi kan nggak boleh, selalu dijaga oleh perdagangan, oleh ini, nggak boleh jualan logam. Nggak terjadilah penurunan semua itu ya. Untung. Iya, tiarap ya. Kita ini kan menyerahkan kepada sales-sales kita. Sales kita nggak berani menghadapi itu, maka kita tutup. Nah, setelah tutup, kemudian pas pandeminya rame-ramenya 2022 meningkat betul di pertengahan itu, maka kita tutup semua dan 2023 sampai 2022 itu pertengahan 2023 kita vakum. Nah, dari vakum itulah tercetus, kemudian kenapa harus vakum? Supaya kita online. Alhamdulillah sampai sekarang kita jalan online aja. Yang offline-nya kita sudah tidak. Sekarang full online ya? Full online. Ya alhamdulillah online ya. Karena memang satu-satunya produk campuran yang warna persis emas, ya nggak mungkin kualitas emas. Iya. Kualitas emas. Kalau boleh cerita, swasa itu apa sih swasa itu? Swasa itu bahan campuran. Itu bahan campuran itu rahasia ya Pak ya. Iya. Pokoknya mirip emas gitu ya. Ketika kita sudah campur, kita proses warna. Kalau kita sandingkan dengan emas. Mirip. Oke. Tapi kan dalamnya bukan emas kan ya, tapi mirip emas kan ya. Bukan mirip emas dan tidak ada emasnya. Oh, ya ini mirip emas. Look-nya kelihatannya. Look-nya mirip emas. Ya. Dan desain ininya kita serupakan dengan emas. Kemudian kita kombinkan dengan batu permata, ya sama dengan emas yang ketika dikombinkan itu. Jadi keunggulan Eka Swasa di situ ya? Di situ. Ya. Satu-satunya di Indonesia dan beberapa kali orang mau meniru itu, alhamdulillah belum ada yang bisa. Oke. Nah sekarang cerita Aquasa pindah sekarang ke Asepi. Ceritakan tentang Asepi Jawa Timur, Pak. Ya. Saya itu tahun 2017. Ya. 2017 saya didapuk menjadi ketua ketika ketua yang lama meninggal. Oh iya. Sebetulnya awalnya tidak enjoy dan bingung. Awalnya itu saya bingung. Itu anggota udah berapa itu pada 2017? Pada waktu itu banyak kan ya? Sudah 80-an Pak. 80-an ya? 80-an. Dan kebetulan di Jawa Timur itu anggotanya STW Pak. Setengah tua. Pada waktu itu saya ya belum tua nih, sekarang lah sudah tua. Pada waktu itu ya cukup punya energi ya. Iya, energinya masih tinggi saya, sementara yang ikut saya itu tua-tua. Awal-awal enak kan, meeting list enak, ya ada geger-geger biasa lah. Iya. Tapi ketika kita hadapkan langsung kepesertaannya ikut inakrab ini, mereka baru mulai bisa kita tata. Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu anggotanya ya pasang surut. Iya. Tapi sekarang ya 100-an ada. 100 ya. Walaupun tidak semuanya ikut di inakrab ya. Dan juga di samping dia nggak ikut karena sudah meninggal, karena sudah tua-tua tadi. Oh iya. Sehingga sekarang ini kita masih bisa menghimpun 84. Terbanyak tetap masih fashion atau craft kalau Jawa Banyak Timur. fashion. Craftnya banyak yang gulung tikar Pak. Terus kalau itunya komposisi daerah paling banyak tetap Surabaya sekitarnya atau Madura atau kemana? Yang paling banyak tetap Surabaya. Yang produk batik-batik dan fashion itu ya kebanyakan di luar kota, Malang. Oh, gitu ya. Madura gitu ya. Madura. Ya. Malang ini malah banyak Malang. Ya. Terus kemudian saya pengen juga tahu sih
ketika Pak Mujib dulu masuk 2007 ke Inacraft sekarang gitu ya. Menurut ini yang paling berkesan di Inacraft yang mana gitu? Yang sangat berkesan sebelum pandemi, Pak. Jadi setelah pandemi ini gimana ya? Peserta kalau sebelum pandemi itu peserta saya harus ikut, saya harus ini. Tapi setelah pandemi saya ikut tengah jalan. Wah, ini kita juga pusing keliling dengan Ibu Yeti sebagai sekretaris ya. Saya itu bingung. Sudah mau ikut, sudah jelas, bahkan ada yang sudah bayar uang BP, kemudian tahu-tahu nggak ikut. Iya. Tapi kadang-kadang ya memang kita inilah kita sadari juga dan kita yakinkan. Dan alhamdulillah Oktober kemarin, sesungguhnya perjalanannya sangat sulit. Tapi begitu dengan Inacraft yang Oktober itu rame, semua pengen ya. Sekarang 2024 ya. Kembali pada kita. Itu dari 2004 berapa peserta di Jatim? Ini tahun ini. 2004 ini yang 70-an ya. 6 plus dinas. Plus dinas, cuma di dinasnya kan banyak pengrajin. Iya. Dan ini alhamdulillah ini sudah banyak yang WA ke kita untuk Oktober maupun nanti bulan Maret itu akan daftar sebagai peserta individu. Kalau saya dari Jawa Timur pengen daftar ASEPI biar jadi ikut Inacraft, prosedurnya berarti ke ASEPI? Ke ASEPI kantor, Jawa Timur, kemudian di Surabaya kantornya, dan bisa menghubungi kontak kami sebagai saya sebagai ketua Pak Mujib, atau langsung kita setelah daftar mau ada survei atau gimana Pak biasanya? Jadi Jawa Timur ini agak apa ya? Berbeda. Agak benar-benar disiplin dalam hal menerima anggota baru. Karena ketika kita menerima anggota baru, yang sangat penting tentu ada legalitasnya. Iya. Kemudian yang kedua, dia punya workshop. Kemudian yang harus produsen, pedagang nggak boleh berarti ini. Iya. Yang nomor 3, dia punya produk yang berkualitas untuk ekspor. Oke. Ya, ekspor ya. Jadi kalau di Jawa Timur memang kita tiap ASEPI punya ketentuan sendiri, tapi sebagai besar mirip nih. Kalau Jawa Timur harus disurvei dulu sebelum di ACC gitu kan ya. Ini yang membedakan dengan yang lain. Nah, sekarang untuk yang terakhir ya, pesan untuk teman-teman bagaimana sih yang ikut Inacraft kali ini maupun yang mau ikut gitu loh. Pesannya apa sih? Ya. Jangan bagi di sini. Calon peserta baru atau yang sudah peserta lama untuk ikut pameran Inacraft, saya berharap dan mengharapkan betul bahwa ketika mau ikut sudah direncanakan membuat sebuah produk yang inovatif, yang bagus, yang berkualitas ekspor, yang beda dari yang lain. Mungkin jenis produksinya boleh sama, tapi kualitas dan desainnya, inovasi benar-benar harus dijaga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi yang peserta baru, ya sebisa mungkin beda dari yang lain untuk desain dan lain sebagainya. Itu yang kita rasakan selama ini. Bagaimana sesungguhnya keberhasilan dari mereka peserta Inacraft itu benar-benar menghasilkan uang yang banyak, menghasilkan konsumen, menghasilkan buyer yang dari luar. Itu karena produknya nyeleneh dan aneh sendiri, walaupun jenis bahannya sama, tapi dia nyeleneh. Itu harapan saya. Kemudian yang nomor 2, benar-benar harus disiapkan. Saya katakan tadi bahwa punya workshop benar disiapkan ketika terjadi sebuah transaksi atau ada bayar baru. Itu mungkin harapan kami. Semoga teman-teman semuanya
secara umum Iya. di Inakraf itu sukses semua. Amin. Secara khusus Jawa Timur sukses lebih sukses. Amin. Ya. Demikian tadi petuahnya bahwa ketika teman-teman pengen ikut Inakraf harus mempersiapkan semuanya ke inovasi dan beda dengan yang lain. Karena memang kami selama ini Inakraf terkenal dengan retail, tapi pelan-pelan kami pengen juga mengubah bahwa ini juga bisa jadi yang grosir gitu. Tahun ini kebetulan berdekatan dengan IFEC dan beberapa teman kami banyak dari teman-teman pengurus daerah mereka yang juga ikut di IFEC mengundang buyernya untuk datang ke Inakraf. Jadi teman-teman juga harus bersiap diri bahwa lokal kita juga bagus, tapi juga mempersiapkan beberapa produk yang untuk menarik orang-orang asing. Karena di data kami sekitar ada kurang lebih 100 buyer yang siap datang untuk mengunjungi di Inakraf kali ini. Ya. Demikian teman-teman sekalian, podcast kami bersama Bapak Abdul Mujib, Ketua ACP Jawa Timur. Terima kasih Cak. Dan sampai jumpa. Kami harapkan teman-teman juga tetap berkarya dan kita ketemu sampai Inakraf di Oktober. Selamat siang.